Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pada segenap teman-teman mata kuliah Ma'ani Al-Quran yang kami hormati, yang kami banggakan, setelah lihat dari hari demi hari, pertemuan demi pertemuan, ternyata sebagian teman-teman ada yang tetap aktif di perkuliahan dan ada yang tetap juga pasif. Kita perkuliahan online ini sebenarnya salah satu cara kita dari pihak kampus untuk tetap memberi transformasi ilmu, memberikan ilmu pada teman-teman, dan kita tetap saling sharing, belajar bareng. Tapi harapan besar kami, teman-teman yang di semester online dimanapun kalian berada, ada yang sambil jaga toko, ada yang di pondok, ada yang di rumah, ada yang di kos dan sebagainya, kalau bisa ikut aktif walaupun via komen-komen di WA group. Tapi dalam Ma'ani Al-Quran ini kajiannya termasuk kajian yang serius, dan dalam mata kuliah ini kalian juga bisa menjadi salah satu bekal untuk kalian ambil judul deskripsi. Kalau pengalaman kami dulu ambil judul deskripsi itu sejak semester 4, 5 udah mulai punya pandangan. Semester 6 akhir kami mengajukan judul, alhamdulillah semester 7 proses, semester 8 alhamdulillah selesai dan wisuda. Itu salah satu trik. Jadi cari judul jangan besok semester 8 baru cari judul. Cari judul, pandangan judul sejak sekarang. Kita mulai cari judulnya, arahannya, diskusi dengan dosen, kita cari referensinya sambil santai. Kali saja makalah kita bisa diangkat menjadi skripsi. Contoh hari ini kita bahas tentang lafaz dan makna. Kita bisa mencari lafal-lafal yang itu ada kaitannya dengan suatu tafsir, lalu kita komparasikan dengan tafsir lain, dan itu bisa menjadi salah satu judul skripsi. Di sini kita belajar bareng hari ini yakni tentang lafal dan makna. Kalau kita yang pernah teman-teman belajar di pesantren ataupun di madrasah, tentu tidak asing dalam salah satu bait alfiyah, kalamuna lafzul mufidun kasaqim wasmun wa fa'lun tsumma harfunil kalim. Yang disebut kalam ialah lafaz yang memahamkan. Kalamuna lafzun mufidun kasaqim, seperti lafaz istaqim wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Kan tapi di Ibnu Aqil diterangkan apa itu lafaz. Lafaz ya jinsun yashmalul kalam, salah satu jenis yang mana itu salah satu bagian dari kalam. Kalam itu terdiri dari berbagai jenis lafaz, dan lafaz sendiri itu salah satu suara yang keluar dari mulut seseorang, dan itu juga diambil dari huruf hijaiyah. Lafaz tersebut kalau kita kaitkan dengan makna, ibarat jiwa dan raga, ibarat jasad dan ruh. Jadi lafaz ialah tempatnya, makna ialah isinya. Kita membahas lafaz, maka di Al-Quran itu semuanya terdiri dari lafaz per lafaz sehingga membentuk kalam, dan itu punya makna yang subhanallah. Kalau kita belajar tafsir, kita sekilas membaca terjemah, itu rasanya beda. Kalau teman-teman baca tafsir, seperti contoh baca tafsir sederhana seperti tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Sawi atau tafsir Syufatut Tafasir karya Syekh As-Sabuni ataupun lainnya, kita belajar tafsir secara langsung, itu rasanya benar-benar beda. Kita tahu lafaz itu terasa benar-benar dipahami jika kita baca teks tafsir secara langsung, terlebih yang berbahasa Arab. Apalagi kalau kita bisa baca bahasa Arab atau masih proses, kita bisa mengetahui, oh ternyata dalam lafaz wadrib lahum masalan ashabal qaryah, itu artinya bukan, kalau kita dulu di pelajaran nahwu sering kita tahu wadrib doroba artinya mukul, doroba zaidun, doroba mukul zaidun sama zaid, itu yang lumrah. Tapi kalau kita belajar tafsir, saya ambil misal tafsir yang ringkas, yakni tafsir Jalalain, di ayat wadrib lahum masalan ashabal qaryah, itu di sana tafsir di tafsir Jalalain wadrib ay ij'al, tidak wadrib ay pukullah, enggak, tapi wadrib ya ij'al, ini buatlah. Jadi dan doroba sendiri maknanya sangat banyak, sehingga dalam Al-Quran secara umum kita
bisa mengkelompokkan bahwa lafaz dan makna hubungannya itu terkadang ada lafaz yang sinonim, lafaznya banyak tapi maknanya sama secara umum, seperti lafaz matoron, lalu syaibun, ghaisun, yang secara umum artinya hujan. Di samping nanti kalau kita analisis tafsir artinya berbeda-beda. Hujan dilihat dari apanya, itu hujan yang mengarah ke arah positif atau negatif, itu bisa kita temukan, dan itu juga bisa kita jadikan judul-judul untuk skripsi kita. Saya kemarin tesis, teman saya ambil al-baghdha'u dalam Al-Quran, kajian analisis dari kata, dan ini salah satu mata kuliah yang memang bisa diambil judul-judul untuk skripsi kalian besok, sehingga lebih mudah lah besok ke depannya. Ada lafaz yang sinonim, ada lafaz yang antonim, lafaz yang lawan kata, ada hayah, ada maut, ada hidup dan ada mati, ada tanah dan ada bumi, ada langit. Itu yang biasanya ditemukan dalam Al-Quran. Kalau kita mau mengaji secara rahasianya, itu kenapa kok ada lafaz Al-Quran, al-ard di Al-Quran ada berapa, as-sama ada berapa, lalu maksud bagaimana, itu bisa kita jadikan sebagai salah satu bahan penelitian dalam skripsi. Seperti lafaz al-bab, nama saya sendiri, al-bab itu di Al-Quran ada berapa tempat dan maksudnya apa saja, itu bisa kita teliti. Terlebih dalam salah satu kesempatan kami ketika masih kuliah di Stain dulu, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ada al-albab, kita teliti lagi. Itu salah satu hal yang sangat menarik kita teliti. Seakan kita kalau belajar tafsir, kita belajar berkata saja, per lafaz saja kita preteli, kita analisis, itu kita menemukan banyak ilmu di sana. Contoh saja albab, seingat kami dalam penelitian kami lafaz albab saja ada 16. Nanti kalian seandainya ada nama yang namanya ni'am, ni'am di Al-Quran ada berapa? Lalu ada yang namanya syarif, ada berapa nama syarif, kata-kata yang berderivasi dari syarif. Lalu kita bisa kajian tentang ilmu IPA, kita kaitkan dengan as-sama dan ard, langit dan bumi di Al-Quran. Lalu kita kaitkan dengan hal-hal yang era-era sekarang, ada berapa jumlahnya dalam Al-Quran, apa maknanya. Atau kita belajar kalau sekarang lafaz teroris, apa lafaz teroris bahasa Arabnya di Al-Quran bagaimana. Itu sangat kajian-kajian lafaz yang bisa kita kembangkan lafaz dan makna untuk ke depan kita, baik untuk besok skripsi jika kalian lanjut S2 tesis atau disertasi, atau untuk kalian haliah kalian. Ini contoh bulan Nisfu Sya'ban. Di Nisfu Sya'ban ada ayat apa di sana? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Itu yang masyhur. Apakah ada lafaz-lafaz yang mengarah ke Sya'ban? Kalau enggak, apakah ada lafaz-lafaz yang maknanya mengarah ke sejarah bulan Sya'ban? Itu salah satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya untuk seterusnya. Tapi kita ini mahasiswa IGD. Ada lafaz yang ketiga ini homonim. Ini lafaznya satu, maknanya banyak sekali. Seperti tadi wadrib lahum, doroba itu lafaznya satu tapi maknanya banyak sekali. Nah, karena itu dalam kuliah ini hubungan lafaz dan makna ini salah satu bagian yang nggak bisa terpisahkan. Ada relasi yang sangat kuat karena adanya lafaz dan adanya makna. Dan adanya makna itu bisa kita ambil karena kita tahu lafaznya. Dan satu lafaz bisa makna banyak. Bagaimana kita tahu? Jawabannya ialah bukalah buku, bukalah kitab, bukalah ilmu pengetahuan kalian, bukalah salah satu hal yang bisa kalian buka untuk mencari ilmu pengetahuan tersebut, untuk mencari apa arti dari lafaz-lafaz Al-Quran. Dengan tetap kita niat untuk ibadah, kita baca untuk ibadah, kita baca untuk tetap niat mendekatkan diri dengan Al-Quran, sehingga kita tetap dalam segala hal kita, setiap haliah kita mendapatkan ibadah di sisi Allah, dengan tetap mendapat ilmu yang mana bermanfaat bagi kita sekarang, ke depan dan masa mendatang. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.